ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan nikmat anugerah besar hingga malam hari ini senantiasa Allah menjadikan kita di antara pilihan hamba-hambanya yang selalu istiqamah insyaallah untuk kebaikan, untuk akhirat dan untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam barak alaihi wa ala alihi. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman serta dimudahkan untuk mengamalkan dari apa yang telah kita lalui bersama dari hikmah-hikmah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad alaihi ridwanullah. Dan kita doakan semoga amal kita pada malam hari ini menjadi asbab turun rahmat Allah. Dan kita doakan sahibul bait semoga Allah memberkahi mereka sekeluarga, menjadikan daripada apa yang kita harapkan dikabulkan Allah, amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, hikmah yang ke-38, musyahadatul mu'athirina lid-dunya tamhu hubbal akhirati minal qalbi. Menyaksikan, melihat atau memandang siapa orang yang mementingkan atau orang-orang yang mengutamakan dunianya, karena harta di situ termasuk bagian daripada dunia. Ya, seperti yang sudah kita lalui bahwasanya dunia itu kalau tidak berbentuk harta benda juga bisa kedudukan. Memandang orang yang mengkedepankan, memprioritaskan dunianya dalam sisi harta benda atau kedudukan, itu dapat menghilangkan rasa cinta di dalam hati kita terhadap urusan akhirat. Ini hikmah yang sebelumnya kemarin malam juga situ menjelaskan dengan kalimat yang sama. Man amsaka syai'an yara'in anna infaqahu khairun min imsakih fahuwa minal mu'athirina lid-dunya. Malam ini beliau Imam Haddad menjelaskan dalam hikmahnya musyahadatul mu'athirina lid-dunya. Mu'athirin ini orang yang mementingkan sesuatu atas dirinya sendiri. Dia lebih mengkedepankan, lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Tapi itu termasuk mu'athirina lil akhirah. Kalau yang di sini dijelaskan mu'athirin lid dunya. Orang yang mementingkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk dapat dunia. Balik ya. Kalau yang terpuji itu orang yang mementingkan orang lain atas dirinya. Nah, ini terpuji. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yugashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mengutamakan
siapa? Penduduk Madinah, minal ansor. Yang mengutamakan orang lain siapa? Minal muhajirin. Atas dirinya itu dinamakan ithar. Biar dah ana yang lapar, yang penting orang itu kenyang. Ada ithar lil akhirah. Biar aneh rugi, yang penting dia tidak rugi. Ada ithar fil akhirah. Jadi ithar di sini mementingkan atau mengutamakan, bisa jadi dunia bentuknya, bisa jadi akhirat bentuknya. Kembali kepada masing-masing manusianya. Dan memahami daripada makna ithar itu sendiri seperti apa. Tamam. Imam Al-Haddad mengatakan melihat, memandang, menyaksikan orang yang memiliki karakter mengutamakan dunianya dari sisi hartanya. Kalau udah urusan hartanya untuk masalah dunia, sekalipun itu mubah, tapi berlebih-lebihan. Ini bisa membuat hati orang yang melihat wajah mereka itu keras, mati. Karena membekas dari apa yang menjadi akhlak seseorang itu terhadap yang melihatnya. Makanya banyak-banyak tujukan pandangan mata kita ini kepada orang-orang soleh, karena akan membekas pada diri dan hati kita. Ya, perbanyak melihat mereka orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan Allah, akan membekas pada yang melihat. Kalau kita melihat orang-orang yang hubbud dunia, nanti akan membekas pada dirimu karena engkau melihatnya, sering kali melihatnya, sering kali memandangnya, di dalam hatimu juga hubbud dunia. Tamam. yakni menghapus daripada hubbul akhirah dari hatinya. Kamu sering duduk sama orang yang lalai, ya bakal jadi lalai juga. Ya saat ini tidak, tapi nanti bekas dampaknya itu akan ada. Kalau kita sering duduk dengan orang-orang saleh, dengan ulama, orang-orang besar di sisi Allah, pun akan membekas. Kita bisa melihat daripada akhlak mereka, itu akan membekas dari apa yang kita lihat ke dalam hati kita. Tapi kalau sebaliknya yang kita dapetin, selalu melihat orang yang mementingkan dan mengutamakan harta bendanya, mementingkan dan mengutamakan kedudukannya. Kamu lihat terus tuh orang, ketemu terus sama tuh orang, berteman sama itu orang, nah nanti lama-lama cintamu pada urusan akhirat sirna, hilang di dalam hati. Dan kamu akan condong kepada urusan dunia. Karena yang kamu sering lihat, yang sering kamu pandang adalah orang-orang dunia. Orang-orang yang mementingkan dan mengedepankan harta dan kedudukannya. Duduk berteman sama orang yang kikir, ya kamu bakal tidak mau akan kikir juga jadinya. Lagian kita ini harus bisa memilih. Memilih apa? Memilih sesuatu yang menguntungkan untuk kita, tidak saja di dunia kita tapi di akhirat utamanya.
Adapun yang di dunia ini kalau sudah kita dapatkan daripada firman Allah ataupun hadis Nabi dunia, lalu kamu duduk dengan orang-orang yang cinta sama dunia, yang mementingkan dunia, mengedepankan dunia, yang mengutamakan urusan dunia, ya berarti kamu mencintai, menyukai sesuatu yang hina di mata Allah. Orang yang beriman tidak boleh seperti itu. Dia tidak akan memilih sesuatu yang tidak ada nilai di mata Allah, yang tidak ada harganya di sisi Allah. Tak mau orang beriman seperti dia pinter. Orang iman yang beriman itu pinter. Dia akan mengambil memilih sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Adapun yang ada di dalam dunia ini enggak ada nilai sama sekali. Sama sekali di mata Allah enggak ada nilainya. Bahkan berikut isi-isinya tidak ada arti. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz, bilang Nabi kepada para sahabat, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz itu lebih berharga dari dunia dan isinya. Sapu tangan, Masya Allah. Kenapa sapu tangannya bisa berharga dari dunia dan isinya? Pernah itu sapu tangan membersihkan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, sapu tangan aja bisa lebih dari dunia dan seisinya. Setiap kita mendengarkan hadis Nabi yang menjelaskan keuntungan akhirat, yang menghinakan hinanya dunia dengan kalimat lebih baik dari dunia dan seisinya, lebih mulia dari dunia dan seisinya, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Timbangan di sini orang yang beriman, mizannya terhadap itu kalimat dunia dan seisinya. Apa dunia dan seisinya yang kita bisa pahami? Yang kamu lihat, yang tidak kamu lihat termasuk semua yang bisa diterangi oleh matahari itu termasuk isi dunia, walaupun saat itu belum terkena cahayanya. Di dalam tanah nih, apa yang ada di dalam tanah nih, dalam bumi nih, kan tidak tembus matahari. Ada yang tembus matahari, ada yang tidak. Umpama kita gali itu di siang hari, yang tadinya tidak tembus matahari, tidak terang, setelah kita gali kedalaman 1 meter, kena tidak matahari itu? Oh, pas digali ternyata, itu kebetulan kamu galinya di Papua. Pas digali dapatnya apa? Oh, kena matahari kan? Oke. Gunung dari atas itu digali, semua isinya emas. Kena matahari, termasuk dunia. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz lebih mulia daripada itu. Berikut hadis Nabi yang menjelaskan rakaatanil fajri. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang menjaga, mengerjakan, mendirikan 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Dunia dan seisinya itu tidak bisa membayar, atau ini 2 rakaat subuh ini tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Kamu memiliki dunia dan seisinya, untuk membeli 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh masih kurang, nggak cukup duitnya. Berapa harganya 2 rakaat subuh ya? Misal kita jadikan ini transaksi nih. Oh, tak kasih dunia dan seisinya. Oh, itu mah terlalu murah, Pak. Kamu nggak bakal bisa beli 2 rakaat subuh ini dengan dunia dan seisinya dihargai, nggak bisa. Nah, menunjukkan seisi dunia itu tidak ada nilai.
di mata Allah dengan kemuliaan orang yang mendirikan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tiba-tiba kita yang paham langsung sholat subuh tanpa kita mendirikan 2 rakaat sunnah tadi sebelum. Ya Allah, berarti ini orang yang beriman yang mendirikan sholat, dia tidak tahu timbangan mana yang berharga. Ada orang Arab kehilangan onta, nangis-nangis. Nabi habis salam dari sholat dengan sahabat, agak kaget. Suaranya sampai ke dalam masjid, nangisnya di luar. Keluar Rasulullah, nanya kenapa? Kok nangis sampai ganggu suaranya di dalam masjid kedengaran? Doa alayya ibli ya Rasulullah, ontaku hilang. Masya Allah, ontanya hilang, nangis. Berharga kan? Onta berharga puluhan juta. Kalau ontanya onta merah bisa ratusan juta. Apa kata Rasulullah? Adzunnu qad alaika takbiratul ula ma'al imam. Kukira kau ini nangis gara-gara terlambat takbiratul ihram pertama sama imam. Kukira dengan sebab itu, kata Nabi, kamu menangis-nangis jadi-jadi kayak gini, kayak anak kecil dicabut permen dari mulutnya. Ternyata hilang onta. Apakah takbiratul ihram pertama dengan imam lebih mahal, lebih mulia dari ontaku yang hilang ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Wa mil al-ardi iblik. Daripada onta yang memenuhi dunia ini hilang itu lebih afdol daripada lebih afdol dari itu semua takbiratul orang yang menjaga takbir pertama dengan imam. Walaupun kau punya, jangankan satu onta, sak bumi penuh dengan onta hilang, kau punya itu. Tidak ada arti, nggak bisa dibandingkan dengan takbiratul ihram pertama dengan imam. Karena mulia takbiratul ihram pertama dengan imam. Nasil hadis Nabi bilang orang yang menjaga 5 waktu tidak terlambat takbiratul ihram dengan imam terbebas dari dia apa? Pertama sifat munafik, yang kedua terbebas dari siksa neraka. Jaga takbiratul ihram dengan imam ya, entah di masjid kalau kamu sholat berjamaahnya di masjid musola. Kalau memang tidak, kamu sholat di rumah sama istri dan anakmu. Jangan sampai istrimu terlambat takbiratul ihram dengan imamnya. Ini penting kalau orang yang mengerti dan paham, orang-orang beriman, maka dia akan melihat dunia itu tidak ada artinya. Lantas untuk apa direbut-rebut? Kalau untuk secukupnya oke deh. Kita perlu kepada dunia, ya udah ambil seperlunya. Kalau perlu kepada dunia, urusan harta, ya, seperlunya. Tapi tidak usah sampai ambisi. Qalal ulama wasir fi dzalika anna man athara dunya ala akhirati yatakaddar zahiruhu wa batinuhu. Dikatakan ulama, orang yang melihat dan memandang manusia-manusia yang mementingkan daripada hartanya, otomatis orang ini orang pelit nih, orang kikir yang ini. Kalau orang sudah lebih mementingkan hartanya, dari sisi harta ya, dunia dari sisi pertama harta, berarti ini tanda orang itu bakhil, kikir, pelit. Gak usah dilihat orang seperti itu, jangan kamu sering melihatnya, apalagi kamu silaturahim sengaja. Tamat riwayat hatimu untuk akhirat. Lama kelamaan nanti kamu mati hatinya. Apalagi bawa proposal mau ngadep semua ini, ketemu orang kikir kok, orang pelit, jangan kamu kedatangi untuk harap sumbangan, karena dia lebih mementingkan urusan hartanya. Kalau orang sudah mementingkan hartanya, dia tidak akan pentingkan akhiratnya. Karena tidak mungkin dunia dan akhirat itu bisa bersatu. Atau tidak mungkin dunia dan akhirat dikawinkan.
Kalau kamu pengen akhirat, harus kamu berusaha menghilangkan dunia. Kecuali secukupnya dan seperlunya. Tapi kalau kamu ambil itu dunia, kamu akan hilangkan akhirat. Sadar atau tidak? Akan hilang akhirat. Bukan tiang ya. Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili beliau pernah mengatakan ad-dunya bintu ibnatu iblis. Hati dengan dunia, ya, yang sama harta, yang sama kedudukan, suka dipuji, mengharapkan pujian, senang dibilang orang begini, itu kedudukan tuh ya, bagian daripada aljah, kedudukan. Berkaitan dengan harta benda dan lain sebagainya juga beliau mengatakan ad-dunya ibnatu iblis. Dunia itu kata beliau Imam Abi Hasan Asy-Syadzili putrinya iblis. Masya Allah, putrinya iblis ini dunia nih. In khatabaha taraddad alaika abiha. Kalau kau lamar dia, abah perempuan yang kamu lamar itu maksudnya siapa yang dilamar siapa? Dunia. Kamu lamar dia. Maka bapaknya akan bolak-balik pada mendatangi kamu. Karena dia putrinya iblis dunia. Kok dilamar? Siapa yang mau menikah sama anak iblis? Kamu sama iblis. Normal gak? Normal lah, kamu tuh manusia, nikah sama manusia. Masa nikah sama iblis? Apa jadinya dirimu dan anak keturunanmu nanti? Bapaknya nikah sama bapaknya manusia, bininya ini kiasan, ya. Artinya kalau kamu betul-betul terhadap urusan dunia, sampai kamu tuh ndak mau kehilangan, berarti cinta betul ya. Istri itu dicintai, ya. Istri itu disayangi, dididik, dibimbing, ya, wajar. Karena dia dinikahi, karena dia manusia. Ini ndak normal nih orang kalau anaknya putrinya iblis dikawinin. Anak perempuan syaitan dinikahi, ya Allah, kemana otak tuh orang? Itu perumpamaan dunia. Kalau kamu melamar dia, abahnya bakal sering bolak-balik mendatangimu. Wa indakhala biha, kalau sudah kamu kawinin, abahnya satu atap denganmu. Bukan bolak-balik, tapi sudah tinggal sama serumah dengan mertuanya. Jadi mertuamu itu. Ya. Kalau ditanya mertua aneh fulan kan enak. Kalau ente mau jelasin ditanya, ente mantu siapa? Mantu iblis pak. Waduh, kira-kira gimana yang denger tuh? Kaget ya. Kaget. Jadi kalau kita terhadap orang yang kikir sama harta benda, jangan sering-sering dilihat. Nanti cintamu terhadap perkara akhirat akan hilang dari hati. Biasa saja, ketemu Jabar Khatir aja nyenangin hati, assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Ya, kagak usah maju lah, kopi, nyiapin apa gitu, sanggar, wah, ketemu sama orang pelit. Ya, ketemu sama orang yang memprioritaskan dunia. Ngopi kita sanggar, ayo, udah, notanya atas namamu nanti lihat. Notanya atas namamu. Dia alasan apa? Anda lupa bawa dompet. Salah kamu, majelis sama orang bakhil. Ya. Jangan. Dan membekas daripada itu sering melihat wajah orang yang kikir sama harta, sama urusan dunia, terhadap dunia, membuat kita punya hati itu akan keruh. Tahu keruh? Butak. Kayak air tuh dikasih lumpur kemudian diaduk-aduk. Jadinya air itu apa? Keruh. Keruhnya bukan di sebagian tempat. Luar dalam ya keruh dia. Air sungai itu keruh enggak? Kenapa? Karena di bawahnya lumpur dan enggak terlalu dalam juga. Air sumur keruh. Ya. Wa yasulu fihi dzulumatiha. Enggak ada terang sama sekali yang namanya keruh tuh ya. Dan dampaknya itu pada zahirnya nanti.
dalam batinnya keruh, perilakunya juga bakal keruh. Ini orang yang ithar terhadap harta benda. Makanya Allah dalam Al-Quran menjelaskan waman yuga syuha nafsihi, barang siapa orang yang dipelihara dari sifat kikir, faulaika humul muflihun, maka itu orang hamba yang beruntung. Ya, sebagaimana Allah mengatakan seperti itu. Kamu dipelihara dari sifat kikir, maka kamu termasuk hambanya yang beruntung. Artinya kalau ada sifat kikir pada diri kita, pelit, bakhil, berarti kamu orang yang merugi, dari hamba Allah yang merugi. Ya, jangan sampai kikir, pelit, jangan. Ya. Dan tidak juga israf, berlebih-lebihan, mubazir. Allah tidak suka juga seperti itu. Terhadap nikmat Allah itu, ya bersyukur, tapi tidak juga berlebih-lebihan. Ditahan sampai kikir bakhil, jangan juga. Ya biasa aja, sudah normal aja jadi orang. Ada keluarin. Nggak harus memaksakan diri. Nggak ada, jangan berhutang. Kan? Jangan pinjam sana, itu namanya memaksakan diri. Nah, ini jadinya nggak baik. Semua yang dipaksakan tidak bakal langgeng di hikmah yang sebelumnya, ya. Sesuatu yang dipaksakan jadinya tidak bertahan lama. Lama-lama yang ada kamu kesel nanti karena dipaksakan gitu. Datang tamu, oh Islam mengajarkan untuk memuliakan tamu. Kamu tidak ada apa-apa, hanya kamu berhutang di warung sini. Besok dia datang lagi, lama-lama kamu muyek lihat dia datang. Kenapa kamu memaksakan diri? Apa yang ada disajikan? Ada air putih cuma di rumah, ya udah air putih. Nggak usah berhutang beli kopi, beli teh, beli susu, nggak usah. Lama-lama nanti kamu jenuh sama itu, nggak suka datang tamu. Kenapa? Aduh, utang lagi, aduh, pinjam duit lagi, ada hadu. Yang ada, ya, hiduplah ada apa adanya. Jangan memaksa. Ada secara ada, nggak ada ya udah. Maka nyaman hidup yang seperti itu. Nah, orang bekas yang ya, dampak dari memandang orang yang mengutamakan harta benda, artinya dia ini tadi itu berat untuk mengeluarkan harta bendanya, bakhil. Apalagi dampaknya akan memadamkan cahaya mahabbah perkara akhirat dari dalam hatinya. Tidak sampai di situ, menyeret dia untuk cinta kepada dunia. Cahaya akhiratnya hilang dari hati ini orang, dan dia terseret kepada orang yang bakhil ini tadi. Akan timbul dia pada dirinya juga sifat pelit. Dan semangat untuk mendapatkan dunia. Ini efek ini namanya ya. Dampaknya tak bagus. Wahada amrun mujarrab, masya Allah. Ini perkara dikatakan musannif ini mujarrab. Tahu mana mujarrab? Mujarab kalau kita bilang mujarab. Tahu mujarab? Nanti sakit gigi datang ke ulama itu misalnya minta doa. Akhirnya dipegang gigi yang sakit, dibacakan doa, langsung hilang. Maka kamu akan bilang apa? Ke orang-orang di luar sono, kepada orang yang sakit, coba datang ke ulama tuh. Ya, doanya itu apa? Ampuh, mujarab. Nah ini mujarab itu. Mujarab apa? Mujarab kau punya cinta terhadap akhirat akan hilang. Mujarab dia akan menyeretmu untuk cinta kepada dunia. Kau akan menjadi orang yang kikir. Mujarab kau akan berbondong-bondong berambisi terhadap dunia. Mujarab. Apa? Kalau melihat wajah orang yang terhadap harta dunia, mereka mengutamakannya.
kikir, pelit gitu ya, bakhil. Nabi SAW beliau dalam hadis bersabda, ma akhafu ala ummati illa dha'fal yakin, yang aku takutkan dari umatku adalah lemahnya keyakinannya. Yakin yang ada di dalam hati umat Nabi itu kalau lemah itu membuat Nabi takut. Syirik kagak takut. Tapi kalau udah yakin di dalam hati kita itu melemah, kendor, kendur, nah itu takut Nabi. Karena bahaya bagi si pemilik yakin yang punya yakin ini dari umat Nabi. Akhrajahu Tabrani wa Baihaqi. Wa dha'ful yakin innama yakunu fi ru'yati ahlil ghaflah. Lemah keyakinan itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan melihat orang-orang yang lalai lupa dari Allah. Ya. Hanya bilang Imam Haddad, wal ghaflatu, ada yang ingat? Wal ghaflatu yudzakkar, diingetin. Wan naimu munabbih, dibangunin. Waman yujdi faman lam yujdi at-tadhkir wa tanbih fahuwa mayyit. Ingetin, jangan bosan mengingetin. Kalau dia tidur bangunin. Contoh kita ingetin apa? Misalnya ibu-ibu yang di dalam jangan main HP saat majelis. Ingetin. Kalau ada yang main HP saat berjalan berlangsungnya majelis, diingetin, matikan dulu HP-nya. Kalau ada yang bicara sedang berjalannya majelis, diingetin jangan bicara. Ya. Ketika ini orang yang main HP di majelis diingetin, nggak mau, tak terima. Dibangunin, nggak mau bangun. Suruh diam, jangan ngobrol waktu berjalan majelis, nggak mau, tetap aja ngomong. Bahwa mati, ini mayit yang dia dosa. Udah dosa kamu tegur lagi, biarin dia maunya dia. Karena kalau kamu tegur percuma, yang kamu tegur itu adalah mayat. Mayat itu nggak bakal jawab kalau diajak ngomong, ya. Ini lagi majelis dia di dalam sibuk sama HP misal tadi. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Di dalam majelis sedang berjalan berlangsung majelis, ngobrol dia sama temannya di sebelahnya. Ada nggak seperti itu kira-kira? Kamu kalau tahu jangan kamu diam. Kebetulan kamu berada di sampingnya atau di depannya atau di sebelahnya. Jangan kamu ikut nimbrung ngobrol. Kamu tegur, maaf jangan bersuara dulu, nggak kedengeran apa penjelasan ilmu yang disampaikan. Mulai ya, mulai. Nah, udah berarti dia nggak mau dibangunkan, diingetin. Maaf bu, dosa main HP dulu. Ya. Lihat sebentar, habisnya balik lagi ke HP. Ya udah. Gak usah dilanjut karena kamu ngomong sama sosok mayat. Mayat yang kamu ajak ngomong percuma. Percuma. Solusinya bagaimana? Kamu pindah tempat, menjauh darinya. Tapi mengingatkan itu bagian daripada sifat orang beriman. Kalau memang yang diingatkan itu juga minal mukminin, dia akan sadar. Oh iya, makasih banyak. Ya Allah, khilaf ana, lupa ana, lalai, ghafilana. Untung ada yang ngingetin. Makasih ya. Nah itu, ya. Lagi majelis berlangsung, ngobrol. Katakan orang-orang sholihin takutnya itu orang yang ngobrol saat majelis sedang berjalan, matinya su'ul khotimah. Alhamdulillah. Kamu majelis ngobrol, majelis ini gurunya lagi jelaskan Al-Quran, hadis. Kamu ngobrol sendiri sama teman di sebelah. Khawatir mati su'ul khotimah. Takut kita kalau seperti itu. Kenapa? Karena kamu tidak menghargai Al-Quran padahal kamu beriman. Kamu tidak menghargai hadis Nabi yang sedang dibacakan padahal kamu mengimani Nabi gitu. Ingetin ya, saling mengingatkan itu perlu, penting. Tapi kalau untuk kamu menuntut kesempurnaan dari dirinya, jangan.
Cukup mengingatkan kalau dia lalai, lupa, bangunkan kalau dia tidur. Kalau tidak mau, ya udah tinggal karena kamu sekarang lagi ngobrol sama Baik. Jadi itu maksudnya Nabi dalam hadis lemah iman itu karena sering kali melihat atau kumpul sama orang-orang yang ghafil, yang lupa dengan Allah, yang lupa dengan Nabi, yang lupa dengan akhirat. Berarti ini sibuknya sama dunia kalau udah lupanya sama akhirat. Kalau udah lupanya sering lupanya dari Allah, berarti ingatnya banyak sama makhluk. Paham? Wa arbabil ghaswa. Sering juga duduk bergaul akrab sama orang yang keras hati. Keras hati kalau dinasihatin tidak mau terima. Ada keras hatinya, alamat tuh, tanda-tanda. Kalau orang yang hatinya lembut, lunak, dinasihati, menyesal dia, berterima kasih. Mengakui dia dalam dirinya. Betul apa yang disampaikan. Tidak pernah dia menyalahkan. Hatta yang ngomong anak kecil. Sekalipun. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau ada seandainya itu sapi ngajarkan aku satu kalimat bermakna aku panggil guru dia. Lihat tawadhunya beliau. Tidak pernah mengatakan ada orang menasihatin so alim ingusan nasihatin masih kecil waktu bau kencur. Lah kau bau udah besar bau tanah kau tuh. Bau kuburan kamu sudah. Mending aku bau kencur kamu bau kuburan mesti banyak-banyak ingat dan kembali kepada Allah. Sombong orang seperti itu. Nasihatin tidak mau. Kalau nasihati lihat-lihat siapa yang nasihati. Jangan dilihat kecuali apa yang keluar dari nasihat itu yang dilihat. Jangan lihat sosoknya. Wa musyahadul mu'thirin lid dunya. Sebab daripada iman kita itu bisa lemah, keyakinan di dalam iman kita itu bisa melemah, ya karena menyaksikan orang-orang yang mengutamakan harta benda. Ya, yang lebih memprioritaskan harta benda atau hubbul mal, hubbud dunia. Wa idza kana mujarradil musyahadah, kalau seandainya baru menyaksikan saja dampaknya seperti itu, maka di sini Imam Haddad melanjutkan fa kaifa bil mujalasati wal mukhalatah. Lalu bagaimana kalau ente duduk sama dia, akrab sama dia, ya, sehati sama dia, wal mukhalato berkumpul sama dia, memandang aja itu tadi yang sudah kita dengarkan dampaknya seperti itu, baru melihat, baru memandang, sering kali melihat. Lalu bagaimana kata Imam Haddad kalau kamu duduk sama dia langsung ngobrol asik akrab, membaur dengan orang-orang seperti itulah. Kalau melihat aja bahayanya luar biasa, janganlah mau untuk membaur dengan mereka, apalagi akrab. Tahu aja dah kalau kenal tuh nggak penting. Ya, terhadap orang yang mu'thir di dunia atau orang itu pelit, kikir, bakhil, cukup tahu aja ini orang. Jangan kamu sering lihat, apalagi duduk sama dia, apalagi kamu akrab sama dia. Jangan. Melihat aja bahaya. Bahaya untuk dirimu yang melihat. Bahaya untuk imanmu, Islammu, hatimu, yakinmu. Karena membekas. Membekasnya zahir dan batin. Tapi kalau melihat orang-orang yang alim, berilmu, oh nyaman. Ya, nyaman yang melihat. Mata ini nyaman. Membekas dari apa yang kita lihat. Tapi kalau yang digambarkan Haddad, nah ini yang bahaya. Wala syakka annahuma yu'athiran fil qalbi ta'thiran balighan asyad minal musyahadah. Ya, sudah pasti yang duduk, yang berbaur dengannya lebih parah dari yang menyaksi, ya, dan yang melihat. Maka di sini beliau memberikan solusi, menghimbau fala tujalisuhum wala tukhalituhum. Jangan kamu duduk sama mereka. Jangan kamu bercampur membaur dengan mereka. Li'alla yantafi'u nuru hubbil akhirah fi min qalbik. Takutnya nanti hatimu, imanmu terhadap akhirat, cintamu terhadap akhirat, cahayanya padam. Mati maksudnya. Tidak ada cahaya lagi.
Wa yunghisu fihi hubbul ajilah alal ajilah. Ya, dan akan timbul dari dirimu, menancap, menguat pada hatimu cinta kepada dunia, benci kepada akhirat. Bahaya kalau udah cinta sama dunia. Allah firmankan dalam Al-Quran binasil hadis, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya thumma ja'alna lahu jahannam madhmuman madhura man kana yuridul akhirah wa man aradal akhirah wa sa'ala sa'ya wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang yang pengen dunia kami kasih, kata Allah. Orang yang pengen dunia kedudukan kami kasih, kata Allah. Bahkan kami percepat mereka dapat bagi siapa yang kami inginkan, bilang Allah. Ya, artinya siapa yang diinginkan oleh Allah, itu orang akan dihinakan oleh Allah. Pengen dunia, harta, kaya raya, pengen kedudukan, cepat kami kasihkan dengan cepat, kata Allah. Tapi terhadap hamba-hamba yang kami inginkan, berarti Allah menginginkan kehinaan untuk ini orang. Allah jauhkan kita, Allah selamatkan. Ya, ya, kami kemudian jadikan bagi dia tempat kembalinya apa? Jahanam nanti. Neraka jahanam menunggu. Apinya nyala-nyala selama mereka terhina masuk di situ. Karena mereka minta kehinaan. Maksudnya apa minta kehinaan? Minta dunia, minta kedudukan. Itu kan hina di mata Allah. Kok dipinta? Minta tuh yang mulia, jangan minta yang hina. Minta yang mulia. Duniamu, hartamu itu sudah ditentukan Allah tidak akan tertukar. Tidak akan ada yang mau bisa mengambil. Lalu untuk apa kamu sibuk dengan meminta dunia, meminta harta, pengen jadi kaya, Allah jadikan kaya. Nabi minta jadikan miskin. Kamu minta jadikan kaya. Yalah, kita berdoa Allahumma ja'alni ghaniyan. Nabi minta dalam doanya Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku kaya raya. Itu kata doamu, Fadhil Habib Abdullah. Itu kamu yang minta, ya Allah kayakan aku. Nabi, ya Allah miskinkan aku. Masya Allah. Kalau seandainya Nabi doa minta miskin, kamu minta kaya, siapa yang kamu tiru? Permintaan seperti itu kamu minta kepada yang kamu tiru siapa? Kalau memang mau tiru Nabi, minta seperti permintaan Nabi. Ya. Nabi berdoa, ya Allah jadikan aku miskin. Matikan miskin. Kumpulkan di akhirat dengan orang miskin. Ya. Ajastuka, aku ijazahkan untuk kalian itu doa. Kabil tuhnya 1-2 orang. Allah jauhkan dari hati kita hubbud dunia. Minta, sengaja minta dari hati. Balik ini tahajud bangun. Tuh doa Nabi, minta sama Allah. Ya. Jangan takut miskin, rezeki sudah ditentukan, sudah diatur sama Allah, bakal tertukar. Ya Allah, miskin ke hamba. Matikah aku miskin, kumpulkan aku di akhirat dengan orang-orang miskin. Kenapa kamu berat minta seperti itu? Jangan lihat awalnya dari itu doa, tapi kamu lihat akhirnya. Paham? Nabi memang minta miskin, mati miskin. Terakhirnya kumpulkan aku. Siapa aku? Rasulullah. Kumpulkan aku ya Allah dengan orang-orang miskin. Kamu kalau melihat yang awalnya nggak bakal kamu mau bertolak dengan nafsu. Minta miskin. Lah, ana utang masih banyak. Ya. Bagaimana aku bisa kuat untuk mengucapkan doa Nabi? Ya itu Nabi, aku bukan Nabi. Nggak juga mau Allah jadikan tipe kayak kita nih Nabi. Muka pas-pasan kayak gini mau jadi Nabi. Ya. Tapi kita ngikut Nabi. Kalau kita paham itu doa, kamu tidak akan melirik yang awal, yang tengah, tapi yang kamu jadikan tujuan akhir. Apa? Kumpul sama orang miskin di hari kiamat. Berarti kamu kumpul sama Nabi. Bukan miskinnya, ada Nabi di situ. Ayo siapa yang masuk surga duluan? Orang miskin. Ente mau jadi kaya? Gak duluan masuk surga. Lama hisapnya. Itu pun kalau masuk. Kalau kagak.
Ayo, tidak apa-apa minta sama Allah. Ya Allah, miskin ke hamba. Matikan dalam keadaan miskin. Kumpulkan di akhirat dengan orang-orang miskin. Berarti kamu sama Rasulullah. Kenapa berat minta kepada Nabi? Bangun tahajud malam ini pulang. Sholat 2 rakaat. Amalkan itu doa Nabi. Ya, Nabi minta seperti itu. Ya Rob, aku minta sebagaimana yang pernah dipinta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Miskin di dunia oke, ikhwani. Yang jadi musibah kalau kamu miskin di akhirat. Nah, orang beriman miskin di dunia lah, tidak jadi masalah. Problem. Miskin di dunia, tapi masalah bagiku kalau aku miskin di akhirat. Bahkan orang kaya di dunia butuh orang miskin di akhirat. Yang dibutuhkan orang kaya siapa? Orang miskin di akhirat. Di akhirat. Jadi enak mana? Enak miskin di dunia, kaya di akhirat, atau kaya di dunia tapi nanti fakir di akhirat? Miskin di dunia, kaya di akhirat. Kalau Allah kasih kamu kaya di dunia, jangan melalaikan kekayaan tersebut dari akhiratmu. Ya, maka kamu di akhirat tetap kaya. Bagus itu namanya, duniamu kaya, akhiratmu juga kaya. Ulama, para alim madhab kaya, udah kaya, tajir, imam madhab lagi. Oke, Abi Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik itu tajir semua. Jangan ente kira nggak berduit, tapi tajirnya bukan untuk pribadinya. Orang-orang seperti itu, para ulama, orang-orang solihin, dunia tuh ngejar mereka, dikasih sama mereka. Karena Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf alaihi rahmatullah, ada satu orang datang. Beliau ini kan dari Yaman, paspornya Yaman, igomahnya Yaman. Ada satu orang datang di Oman, pengen mugim, tapi bingung, ngeluarkan igomahnya susah, kependudukan, maksudnya dapat stempel kependudukan, jadi bisa menetap di Oman. Akhirnya datang ketemu Habib Abdul Qadir. Habib Qadir minta tolong, ya Habib, ana minta tolong, ana pengen mugim di Oman, tapi sudah berapa lama ini tidak keluar kartu igomah buat aneh. Kalau memang antum bisa bantu, ada kena tolong lebih bantu. Oh, marhaba, marhaba. Nggak mikir marhaba. Kebetulan ada kenalan sama orang embassy, apa namanya itu kalau yang ngurus-ngurus visa paspornya, apa namanya, imigrasi. Ya, imigrasi. Telepon Habib Qadir, minta tolong. Wah, marhaba Habib, apa yang bisa aneh bantu? Ana mau minta tolong keluarkan igomah, kartu penduduk, untuk ana punya orang minta tolong datang ke ana. Siapa Habib? Keluarga? Bukan. Saudara antum? Bukan. Pupuh? Bukan. Terus siapa Habib? Tidak tahu. Datang minta tolong, tidak mikir. Ya. Sebisa aku membantu, dibantu. Keluarga bukan, nggak ada tarikan ikatan, pokoknya ini datang minta bantu, dan beliau berupaya membantu. Omar Habib siap, nanti anak keluarin, kata orang imigrasi, keluarkan. Dikira untuk beliau, untuk keluarganya beliau, udah ternyata udah keluar igomah tadi, satu penduduk ya, biar dia bisa menetap. Akhirnya menetaplah ini orang di Oman. Terus Habib apa yang bisa dibantu untuk antum? Ya, sudah, itu tadi kalian udah bantu anak, bukan buat orang lain, buat antum pribadi. Ya itu, kata. Kamu bantu tuh orang, berarti kamu bantu saya. Maksud kami, Beb, pribadi Habib, bukan yang Habib orang datang minta tolong. Ya itu, kata Habib. Kamu bantu dia, berarti kamu sudah memenuhi permintaanku. Permintaanku bantu dia. Kamu udah bantu aku, kata Abdul Qadir. Tidak mau mikirkan diri sendiri beliau. Ya. Orang dipikirkan, umat Nabi dipikirkan. Ada namanya ithar terhadap dunia. Ya, berlebihan atau kata mementingkan diri, urusan dunia pribadi, tapi pentingkan orang lain. Akhirnya beliau dikasih sama pihak imigrasi hadiah. Habib Qadir itu sekarang dibangunkan rumah, masya Allah, megahnya, mewah di Oman. Sampai sekarang masih ada Omannya, rumahnya di Oman.
Untuk siapa? Nah, ini untuk pribadi beliau baru. Besar rumahnya. Diterima? Diterima. Setelah diterima, diwakafkan lil musafirin. Diwakafin sama beliau. Ini bed, rumah, tempat tinggal, fasilitas diwakafkan untuk orang-orang yang musafir dan muslimin. Ya, jadi kalau kalian ke Hadramut pasti lewat Oman tuh. Untuk sekarang rutenya, nggak tahu terakhir katanya harus lewat Mesir dulu, lewat Kairo baru ke Seun. Sebelumnya lewat Oman. Nggak ada tempat tinggal, mampir ke situ. Bukan musafir juga, jadi wakafin untuk musafirin. Bahkan ada fasilitas lagi. Makan sehari 3 kali disiapin. Udah itu kayak hotel, udah jadi masuk hotel plus gratis lagi gak bayar. Jadi wakaf. Dan tidak mementingkan beliau diri sendiri, tapi dijadikan itu wakaf untuk kemaslahatan umat Nabi. Mikirkan umat Nabi radhiyallahu anhu. La ilaha illallah. Ini pengen dunia dikasih sama Allah, dunia dipercepat lagi, tapi ya terakhirnya yang tidak enak ya. Allah udah siapin jahanam neraka tuh untuk orang yang tergila-gila sama dunia. Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan almaru ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Agama kita ini tergantung siapa teman kita, maka pintar-pintar cari teman. Artinya kamu mempertaruhkan keyakinanmu, akidahmu, agamamu, Islammu. Kau pertaruhkan itu dengan temanmu. Jadi pilih-pilih teman yang bagus kata Nabi. Karena kamu sedang mempertaruhkan agamamu pada dirinya. Kalau kamu pilih yang tidak bagus berarti kau akan menghancurkan agamamu. Karena dia akan merusak daripada dirimu dan agamamu. Kalau teman kita bagus, orang hadir majelis, dekat sama ulama, cinta sama salihin, cinta sama tilawatul Quran, agamamu semakin, Masya Allah, kamu semakin dicinta sama Allah. Tapi kalau berteman sama orang yang jauh dari akhirat, berarti kamu mempertaruhkan agamamu kepada mereka. Yang merosot jadinya akhiratnya yang hilang, dunianya yang tampil, yang naik, berkembang. Rugi kita. Ya, rugi kita. Wa mathalul jalisis salih kamathali sahibil misik. Perumpamaan kamu duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang Masya Allah, disayang sama Allah, dicinta sama Allah dan mencintai Allah, sama seperti kamu duduk sama sahibul misik, orang yang jual minyak wangi. Berteman sama sahibmu punya toko minyak wangi, tiap hari kamu nongkrong di toko minyak wanginya. Nah, jadinya apa? Walaupun kamu tidak pakai itu minyak wangi, ya, illam yusibka min husyai asabaka min rih, tapi hawanya, udara wanginya bakal nempel pada dirimu. Padahal enggak pakai minyak wangi. Tapi kena hawanya, ya. Minyak wangi itu sunnah, ya. Minyak wangi itu sunnah. Bilang Nabi SAW, aku dicintakan kepadaku, dicintakan untukku dari perkara kalian manusia. Bukan Nabi cinta kepada, ada 3 perkara yang Allah cintakan untuk Nabi dari perkara yang kita memang cinta kepadanya. 3 perkara. Yang pertama an-nisa, perempuan. Jadi bukan Nabi itu cinta sama perempuan, apa bahasanya, nafsu sama perempuan, kagak. Tapi kita iya. Nah, yang ada pada kita ini itu nafsu sama perempuan nih, cinta sama perempuan, itu dikasih rasa sama Allah untuk Nabi. Bukan nabinya yang kedemenan, kedoyanan, kagak. Tapi dikasih rasa sama Allah. Biar tahu nih, yang dijadikan kejeran sama kaum Hawa, kaum Adam, manusia ya Muhammad, ini 3 perkara nih. Perempuan. Aku kasih rasa, aku kasih engkau rasa cintanya yang dirasakan mereka, kata Allah.
perempuan. Yang kedua, thyib, minyak wangi, harum-haruman, minyak wangi. Makanya kalau seandainya ada orang yang ngasih minyak wangi waktu maulid nih, maulud giam gitu ya, kasih oles minyak wangi, jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Jangan terlintas tidak suka baunya. Tapi yang ngasih moles juga mikir-mikir, jangan kalau moles minyak wangi pakai minyak nyong-nyong. Ya, minyak wangi sekali dipoles laler langsung melengket. Ada yang minyak wangi enggak tahu kemarin minyak wangi apa, nempel semua di tongkat saya, yang satunya itu luntur catnya. Ini minyak wangi atau bensin sih yang dipoles? Saya bilang sama Firman di mobil tuh, man, ini jangan lagi minyak wangi ini dipoles, ganti minyak, kasih minyak wangi melati, mawar, aroma, betul-betul minyak wangi. Ini minyak wangi rasa permen karet, ya beli aja di toko permen karet, dimakan betul, ya melengket, luntur catnya tuh, apa namanya, pernisnya. Pas lihat, la ilaha illallah, kenapa tangan saya cat semua nih? Ternyata betul melengket minyak wangi. Iya, hati ya. Siapa yang suka ngasih minyak wangi lewat siapapun lah, pilih-pilih minyak wangi. Kalau baunya bau kodok, jangan dah. Mending kagak usah. Ya, bau ikan asin, jangan. Cari yang paling sedap minyak wangi. Namanya harum wangi. Masa dicium bikin orang menjauh. Mending enggak usah ya. Nah, kita juga kalau seandainya kadang-kadang kenapa para ulama, orang-orang soleh, kalau dicoelkan minyak wangi di tangannya waktu asyaragol itu enggak mau mereka ngasih tangan begini atau begini. Kenapa? Tahu sebabnya? Apa mereka enggak suka? Bukan. Makruh kalau tidak menyukai seperti itu, karena Nabi suka yang wangi-wangian. Tapi malah dibuka sama dia, di sini kah dicolesnya, di sini kadang-kadang selnya yang dimajuin gini, karena tahu baunya ndak enak, baunya kurang disuka, ndak sedap, dan ndak sebanding sama yang dipakai minyak wanginya. Ente beli minyak wangi 10.000, yang dipakai sama dia minyak wangi itu 3 juta, 4 juta, ngerusak itu namanya. Bukan tidak menghargai wanginya. Tahan mereka itu orang-orang soleh itu beli minyak wangi yang mahal-mahal. Kenapa? Biar saat ada mereka yang ingin keberkahan mencium tangan mereka, karena mereka orang-orang ulama, nyaman mencium tangan itu, wanginya itu sedap, enak. Coba kalau wangi kodok, siapa yang mau mencium tangan mereka? Biar mahal harga minyak wangi, nggak apa-apa. Yang penting yang nyium itu merasa nyaman saat mereka mencium tangan atau memeluk. Ya, ini dikasih sekali minyak rasa nyong-nyong, rasa pete, ampun dah, kasih di syal aja dah. Ya. Saya kalau tidak suka sama minyak wangi, tidak saya tolak, tapi untuk saya pasrah begitu, enggak bakal. Ya. Paling dia mau geser, saya tempel udah. Jadi plak udah selesai. Nggak mau saya begini, apalagi begini, langsung saya lap. Saya ini biar wanginya di sini aja. Kita pakai minyak wangi yang dipakai sama guru-guru kita. Kenal aroma minyak wangi guru kita. Kemarin dipakai sama Habib Jindan waktu datang tuh minyak wanginya, apa namanya? Amirul Ud. Minyak wangi itu Amirul Ud. Kok bisa saya kenal itu minyak wangi Amirul Ud? Karena guru mulia Habib Umar pakai itu. Tahu itu harganya berapa? Kalau ada ikhwan yang lagi umroh atau kemana, titip. Ya, Amirul Ud, produk dari Oman. Beli sebotol kecil aja, nggak usah banyak. Yang asli, tapi yang asli ya, Ud asli gitu nih. Makanya dikit aja, udah. Wanginya kamu sudah 10 meter masih lengket di belakang, masih kecium baunya. Ada Amirul Ud.
Dipakai juga oleh para ulama di Hadramut, orang-orang Salim namanya Syamamatul Ambar. Nih tak kasih tahu minyak wangi yang sedap. Biar ente tahu. Syamamatul Ambar ada tuh di mana di Surabaya ada jualnya. Atau buka di Shopee coba yang asli, botolnya warna kuning. Warna kuning gold, kotaknya itu ada list biru. Ada yang nomor rogam 2000, 4000, 15000, yang paling ajib 15000. Kemarin nanya sama salah satu ikhwan Haji Umar lagi umroh nih, tapi udah balik ya. Coba saya mau titip sama Matul Ambar, carikan di sana. Apa emang produk Saudi tuh? Ya, sebotolnya berapa gitu? Yang 15.000. Oh, ternyata dijual sama dia, kalau nggak salah informasinya 700 real. 700 real. Enggak 700 real. Kalau dirupiahkan kurang lebih 3 jutaan. Ini bukan mbak dikasih minyak nyonyong. Aduh. Jangan ya, jangan ditolak juga minyak wangi. Oh, no, mau. Jangan makruh ya. Karena Nabi dicintakan kepada Nabi ini perkara pertama wanita, yang kedua wangi-wangian, yang ketiga apa? Wajuilat as-shalah. Wajuilat qurratu aini fis shalah. Ibadah sholat, makanya Nabi sholat kadang sampai bengkak kaki. Memang dikasih kecintaan terhadap itu. Dari 3 itu yang paling dicintai Nabi sholat ya. Jadi bukan Nabi cinta kepada wangi-wangian, cinta kepada perempuan sehingga banyak menikah, dan kamu jadi kelandasan sunnah Nabi, pala lu bok peang. Sunnah Nabi kawin 2, kawin 3, kawin 4, kawin pilih lagi ya, mau cari yang belasan tahun. Gak usah bawa sunnah Nabi lah yang seperti itu ya. Yang mau kawin urusanmu, mau kawin silahkan. Oh, Rasulullah kawin banyak. Kawinnya janda, beranak. Ada yang beranak 2, ada yang beranak 3, ada yang lebih tua dari umur beliau. Ada yang lebih muda. Perawan satu-satunya Aisyah. Itu pun karena itu perintah dari Allah. Jangan kamu bawa Nabi lah kalau untuk kawin-kawinnya. Kawin-kawin aja sudah. Bilang aja kamu nafsu sama dia, selesai ya. Kamu suka sama dia, selesai. Sunnah Nabi ya Allah. Cemen banget nih laki-laki. La ilaha illallah. Lihat ya siapa teman gaulmu sehingga tidak merugi agamamu ya. Jangan kamu pertaruhkan agamamu kepada sembarangan orang. Itu tergantung dari teman-temanmu. Yang terbiasa sudah dengan majlis, kemudian lama dia tidak majlis, ketemu sama orang-orang teman-teman lamanya, tapi nggak hobi majlis, wala kenal sama majlis, langsung rusak agamanya, berpengaruh. Kamu nih rutin majlis nih, tiba-tiba ketemu sama konco lama, konco ini nggak kenal majlis, wala kenal ulama, jauh banget. Wah, akrab ente, seminggu aja duduk deh sama dia, rasakan perbedaannya. Rusak kau punya agama. Paling separuh, seperempat, sepertiga bakal hilang. Nggak nyaman. Sholatmu mungkin tinggal. Tadi jamaah kagak berjamaah. Tadi wirid lupa wirid. Yang biasa muter tasbih sholawat kagak. Ya, nggak ada muter tasbih lagi. Baru seminggu. Mana kalau setahun? Habis betul-betul agama kita. Wa mathalu jalisusu kamathali sahibil kir illam yusibka min sawadi asabaka min dukhane. Seperti itu juga kalau kamu duduk sama tukang las besi, kalau nggak kena apinya kena aroma besinya. Bau apa besi itu? Apa? Karatnya itu. Bau bekas lasnya itu, asapnya itu, nah kena. Walaupun nggak kena api besinya, nggak megang besinya, tapi bau besinya ada pada dirimu karena temanmu tukang las besi. Rawahu Abu Dawud an Anas radhiyallahu anhu. Dan terakhir Nabi Isa mengatakan di sini, la tujalisul mauta, jangan kamu duduk sama mayit. Jangan kamu duduk sama orang mati. Sama orang udah mati sama mayit namanya ya. Nanti kamu punya hati juga ikut mati. Bukan jasadmu, tapi hatimu juga ikut mati.
Walaupun tuh orang hidup tapi hatinya udah mati duluan, dosa kamu duduk sama dia, nanti hatimu yang saat ini hidup jadi mati. Dua-duanya dinamakan mayit. Qila, kemudian ditanya atau berkata, wa minal mauta, siapa yang dimaksudkan mayit? Orang yang mati. Al muhibbun lid dunya raghibun fiha. Orang yang cinta sama dunia, ambisi, serakah sama dunia. Itulah mereka dikatakan mayit. Jangan kamu temani, jangan kamu duduk dengannya. Kalau enggak kau punya hati akan mati, artinya akhiratmu akan sirna, kamu menjadi pecinta dunia. Wal iyadu billah. Semoga Allah selamatkan kita. Allah keluarkan dari hati kita hubbud dunia, ya. Diganti di dalam hati kita hubbul akhirah, hubbul ulama, hubbul aulia, hubbul asfiya, hubbus salihin, ya. Allah jadikan di dalam hati kita senantiasa dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah, mendapat pandangan orang yang dipandang oleh Allah, mendapatkan keberkahan daripada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shollat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berkahi keluarga kita, anak dan istri kita, orang-orang yang kita cintai, muslim muslimat yang ada di Tarakan, mereka mendapatkan berkah daripada perkumpulan berkah insyaallah pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi niyati syifa. Mahrita binti Samad wa Ika Wahyuni binti Aswan Syamsuddin Muhammadiyah wa Salamah binti Salbi wa liman awsana bi du'a syifa minal muslimin musliminat Allah yashfihim shifaan ajilan la yugadir sagaman wa la alama ala hadini ala kulliyatin salihah jami'a khairat dunia wal akhirah. Surah Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah.